Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Citra Hasana. Kami telah merangkum sejumlah berita menarik dalam Sumut hari ini pagi selengkapnya. Berikut informasinya kami sajikan hanya untuk Anda. Inilah video saat petugas kapal patroli dari Lanau Tanjung Balai Asahan menangkap kapal motor kayu tanpa nama di perairan Silo Baru Asahan Selasa pagi. Kapal tersebut ditangkap karena dicurigai akan membawa calon pekerja migran ilegal. Dan Lanau Tanjung Balai Asahan Lekto Laut Aan Pranatua Sambayang mengatakan dari hasil pemeriksaan kapal, petugas mengamankan 23 orang calon pekerja migran ilegal, yakni 11 pria dan 12 wanita, yang berasal dari berbagai daerah seperti NTT, Palembang, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, petugas juga menangkap 1 orang nakoda kapal dan 3 anak buah kapal. Dari hasil pemeriksaan, nakoda kapal mengaku menerima upah 5 juta rupiah dalam 1 kali keberangkatan ke Malaysia secara ilegal melalui jalur tikus di Asahan. Mirisnya, kapal kayu motor tidak memiliki alat keselamatan saat berlayar dan mengancam keselamatan. Berapa upah sekali angkut orang per orangnya? Berapa? 5 sekali berangkat atau per orang? Satu orang atau per orang? Enggak, semuanya. Untuk keseluruhan. Perongan. Bapak batasnya langsir sampai mana Pak? Tengah atau melangsir ke kapal lain atau di mana? Langsung ke Malaysia. Wow. Dilaksanakan pengejaran atau di istilah kita jar kaplit, yaitu pengejaran, ditangkap, kemudian untuk penyelidikan. Itu persis pada jam 04.30 atau setengah 5 tadi pagi. Dapat kita laksanakan penangkapan, kemudian kita laksanakan penambatan di pos Babin Potmar kita di Kuala Bagan. Kemudian untuk personil yang kita amankan sejumlah 27 kita bawa di sini, yang terdiri dari 4 orang terduga tersangka, yaitu 1 sebagai tekon, 1 sebagai KKM, kepala kabar mesin atau juru mesin, dan 2 sebagai ABK, anak buah kapal atau ya bantu-bantu lah. Ini berangkat melalui jalur tikus di Tanjung Balai atau Asahan? Ini masih masuk di Kabupaten Asahan. Selanjutnya, para pekerja migran ilegal akan diserahkan ke imigrasi dan BP2MI Tanjung Balai Asahan untuk dikembalikan ke kampung halaman. Sedangkan 4 orang penyeludup pekerja migran masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga dinilai tidak transparan dalam mengambil kebijakan terkait realisasi anggaran proyek pembangunan Kabupaten Simalungun, khususnya dalam bidang pengadaan sarana mandi cuci kakus di 845 titik di Kabupaten Simalungun. Proyek yang mulai dikerjakan pada bulan Februari tahun 2021 dan selesai pada bulan April tahun 2021 tersebut hingga kini masih menunggak pembayaran. Mirisnya, pemerintah Kabupaten Simalungun seolah dinilai tak acuh dalam kewajiban menyelesaikan tahapan pembayaran akhir proyek. Salah seorang kontraktor Demson Butar-Butar mengatakan dampak atas tidak terrealisasinya pembayaran proyek Pemkab Simalungun, para kontraktor harus menghadapi tagihan yang menumpuk dari penyedia material dan pekerja proyek. Hal ini menyebabkan kontraktor harus menghadapi resiko kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam memperjuangkan haknya, para pengusaha sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Namun harapan itu kandas menunggu jawaban Bupati Simalungun. Kami dari kontraktor pengusaha dari Sangkar Simalungun, di mana pekerjaan ini kami kerjakan pada Februari 2021.
sampai dengan April 2021 sudah 1 tahun pekerjaan kami tidak dibayarkan. Di mana pekerjaan ini ada sekitar 845 titik MCK yang beredar di beberapa kecamatan Kabupaten Simalungun, di mana pekerjaan ini sudah terbayarkan 40%, sekitar 16 miliar lebih. Demson menjelaskan, dari seluruh titik proyek pemerintah Kabupaten Simalungun sudah merealisasikan pembayaran tahap awal sebanyak 40% atau sekitar 16 miliar rupiah. Kemudian sisa pembayaran proyek tertunggak yakni berkisar 24 miliar yang merupakan nilai akumulasi proyek MCK tahun 2021. Tidak hanya itu, kekecewaan terus dilontarkan para pengusaha hingga mereka akan melakukan gugatan hukum kepada pengadilan negeri jika persoalan terus berlanjut. Para pengusaha berharap Pemkab Simalungun dapat menjadi tauladan yang baik kepada pengusaha dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan hak yang sudah dicapai. Billy Nasution melaporkan dari Simalungun untuk Evarina TV. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang baru. Muhammad Amin serta memberikan ucapan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Doni Haryono Setiawan sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada acara pisah sambut tersebut, Kejari yang baru bersama sang istri dipakaikan tengkuluk serta kain songket tradisi Melayu. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya dan didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan berharap agar hubungan antara pihak kejaksaan dan pemerintahan Pemkab Serdang Bedagai dapat terjalin lebih baik lagi dan kerjasama serta bimbingan dari Kejari yang baru. Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 0204 Deli Serdang Letkol Kaf Jaki Yudatara, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Ali Mahfud, Sekdakap Muhammad Faisal Asrimi, Ketua TPPKK Rosmaida Dharma Wijaya, Ketua GOPTKI Aini Jetara Adlin Tambunan, Ketua DPW UK Retno Faisal Hasrimi, Kakan Kemenak Ketua MUI, Kepala BNNK serta sejumlah kepala OPD. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jambi Doni Haryono Setiawan mengaku bahwa dirinya baru 1 tahun memimpin Kejari Serdang Bedagai. Dirinya berharap kepada Kejari yang baru agar menjalin kerjasama yang baik kepada Pemkab dan Forkopimda yang ada di Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV. Informasi terkait pemilihan Kepling tidak transparan. Warga minta Camat Medan Deli dicopot. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.